Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zahra. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kode etik profesi konselor. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada hakikat kode etik profesi konselor. Konseling adalah proses layanan dukungan yang pelaksanaannya didasarkan pada pengetahuan keahlian. Etika proses konseling dibuat dalam bentuk kode etik profesi yang mudah dimengerti, diserap, dan diterapkan oleh konselor tersebut. Selanjutnya ada penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktek. Ketiga, meningkatkan multiprofesi. Keempat, menjaga standar mutu dan status profesi. Dan kelima, penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya. Isu-isu etik dalam praktek konseling. Dalam buku Hunainah dijelaskan bahwa isu-isu etik dalam praktek konselor terdapat 4 jenis isu etik yang paling sering terjadi. Di antaranya adalah tanggung jawab profesional. Sebagai seorang profesional, seorang konselor setidaknya memiliki 7 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada orang yang dikonsultasikannya. Kedua, supervisor atau pemimpin tempat konsultan bekerja. Yang ketiga, organisasi-organisasi profesi. Lalu yang keempat ada masyarakat. Kelima, tanggung jawab orang tua atau keluarga konseling. Yang keenam, diri sendiri. Lalu terakhir, Tuhan. Sebelum konseling dimulai, konselor harus memaparkan pertimbangan-pertimbangan etika juga keterbatasan layanan. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Gerder Gelder tentang tanda-tanda yang menjawab kebutuhan konseli akan nasihat untuk memenuhi standar kode etik tersebut. Standar kode etik tersebut yang pertama, tidak bertentangan dengan kebijakan organisasi tempat konselor bekerja. Kedua, tidak melanggar hukum. Ketiga, tidak ada bahaya bagi anggota masyarakat lain. Yang keempat, konseling tidak dapat diberikan sendiri. Selanjutnya ada kompetensi. Pertanyaan tentang kompetensi etik muncul ketika seorang konsultan menerima posisi sebagai konselor profesional. Jika ia memenuhi syarat berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk menjalankan posisi tersebut, pertama-tama konselor tidak boleh memaksakan dirinya pada posisi di mana ia tidak berkompeten dalam bidang tersebut. Kerahasiaan. Kerahasiaan sebagai masalah etik dalam konsultasi. Confidentiality atau kerahasiaan adalah isu etik yang sangat rumit bagi konselor. Sanders berpendapat bahwa tanggung jawab atas keamanan itu relatif, karena di antara faktor resiko yang dibahas ada beberapa. Yang pertama, informasi tertentu yang diungkapkan oleh konseli ada beberapa yang telah menjadi informasi publik. Kedua, dokumen informasi yang dianggap rahasia dapat diminta oleh petugas profesional lain yang menemui klien karena rujukan dari konselor itu sendiri. Batasan dalam hubungan antara konselor dan konseli. Dalam Kode Etik ACA tahun 2005, hubungan konseling ditempatkan pada posisi pertama dalam 8 bab ini. Kode etik profesi susunan urutan tersebut tidak acak tetapi merupakan hasil dari mempertimbangkan dua hal berikut. Yang pertama, hubungan antara konseli dan konselor berkontribusi langsung terhadap keberhasilan layanan konseling. Kedua, banyak masalah dalam praktek. Misalnya kecenderungan hubungan seksual atau romantis antara konselor dan konseli. Hal-hal yang menghambat terlaksananya kode etik profesi konselor. Pertama, penanggung jawab layanan bimbingan dan konseling tidak kompeten. Kedua, dari pihak eksternal bimbingan dan konseling sebagai peranan yang ada dari sistem pendidikan itu sendiri. Maka dengan cara seperti apa dukungan dari sistem tersebut dapat membawa hal positif bagi penyelenggara layanan konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.